Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novianto Ramadhanu. Pada pertemuan pertama di SPD 1 ini kita akan ngebahas tentang pengenalan basis data. Jadi basis data atau database itu adalah kumpulan-kumpulan file yang saling berelasi, dan relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Dan satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. Kemudian di sini ada beberapa kayak istilah-istilah dalam database. Yang pertama itu ada data value. Jadi data value ini adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Kemudian kita akan mengenal DBMS atau Database Management System. Jadi ini adalah satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses data tersebut. Jadi DBMS ini terdiri database dan set program pengelola untuk menambah data, menghapus data, mengambil, dan membaca data. Mungkin bisa kalau kalian kenal salah satu contoh DBMS ini adalah seperti MySQL, Oracle, dan nanti yang bakal kita pelajarin yaitu Postgre. Kemudian ada istilah entity. Jadi entity ini adalah orang, tempat, atau kejadian, ataupun konsep yang informasinya direkam. Pada bidang administrasi siswa, misal entity adalah siswa, buku, terus pembayaran, nilai tes, dan kalau pada bidang kesehatan, entity itu seperti pasien, dokter, obat, dan kamar atau diet. Kemudian sini ada yang disebut dengan file. File itu kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Kemudian ada record atau tuple. Jadi record atau tuple ini adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Yang terakhir itu ada atribut. Atribut adalah nama lain untuk mewakili suatu entity. Kemudian ada PostgreSQL. Jadi database management system yang kita pakai kali ini adalah PostgreSQL. Jadi PostgreSQL itu adalah salah satu RDBMS atau Relational Database Management System. Maksud dari Relational Database Management System ini berarti database-nya itu akan saling berelasi satu sama lain. Dan PostgreSQL ini itu bersifat open source dan menggunakan SQL sebagai bahasa query utamanya. Kemudian ada kelebihan dari PostgreSQL. Jadi Postgre pasti project open source atau gratis, kemudian aman, dapat direplikasi, dokumentasi lengkap, dan dapat dikembangkan secara mandiri. Kemudian juga ada istilah lain yaitu SQL dan non-SQL. Jadi kalau SQL itu kan struktur query language yang bahasa digunakan untuk mengelola data dalam database relasional. Kemudian ada NoSQL, jadi not only SQL, jadi dia itu menyediakan mekanisme penyimpanan dan pengambilan data yang tidak terstruktur. Mungkin itu aja kalau untuk materi tentang DBMS-nya. Kita bakal langsung masuk ke contoh pembuatan database menggunakan PostgreSQL. Untuk membuka PGAdmin 4 ini bisa kita cari di start, kemudian kita cari PostgreSQL 14, dan ini ada PGAdmin, tinggal kita buka. Kemudian kita disuruh memasukkan password, dan password ini sebelumnya udah kita input ketika penginstalan, jadi jangan sampai lupa untuk passwordnya tersebut ya. Mohon maaf kalau misalkan agak berisik. Dan untuk membuat database baru, di sini kita bisa klik kanan di bagian Postgre ini, kemudian kita pindah ke query tool. Agak loadingnya agak lama. Nah, ini kita udah sampai query tool. Untuk membuat database, bagi kalian yang udah belajar Oracle di Labcom atau MySQL di Labcom, mungkin kalian udah bakal paham sintaknya itu create database, kemudian nama databasenya. Di sini saya akan ngebuat database seputar
minimarket ataupun supermarket, misalkan di sini pakai nama saya Yanto underscore mart, titik koma untuk menutup sintaksnya ini. Kemudian untuk ngerunnya gimana sih? Bisa kita blok. Cara ngerun supaya query-nya ini dijalankan oleh si PostgreSQL ini. Kemudian kita klik execute atau refresh. Kemudian kita tunggu. Nah, query returned successfully in 16 seconds. Nah, berarti untuk ini database Yantomart berhasil kita buat. Kemudian kita ke database ini, kita refresh ke database, kita refresh dulu. Nanti akan ada database Yantomart. Nah, database Yantomart. Nah, selanjutnya kita akan coba ngebuat table di dalam database Yantomart ini. Untuk perintahnya masih menggunakan create table. Kemudian nama tabelnya apa? Di sini kan misalkan saya table pelanggan. Buka kurung. Di sini bisa, supaya nggak panjang ke samping, bisa kita enter. Bisa kita enter ke bawah. Kemudian di sini kita masukin atributnya atau kolom yang mau kita buat. Misalnya sini saya customer. Ngelag banget. ID underscore pelanggan dengan tipe datanya varchar dan banyak panjang datanya itu 20. Kemudian not null. Maksud dari not null ini berarti untuk kolom ID pelanggan itu tidak boleh kosong atau harus selalu ada nilainya. Kemudian kita jadiin primary key. Dan untuk primary key ini berarti ID pelanggan itu nilainya itu harus selalu berbeda setiap ID-nya atau setiap nilai yang ada dalam kolomnya. Dan juga primary key ini menjadi petanda bahwa si ID pelanggan ini yang bakal jadi kunci utama di tabel pelanggan. Kemudian ada lagi, misal buat nama underscore pelanggan, tipe datanya masih sama varchar, panjang datanya 30. Kemudian kita buat lagi umur, tipe datanya kita menggunakan INT. Kemudian kita buat alamat, tipe datanya varchar. Di sini kita panjangnya itu 50. Yang terakhir kita akan buat kota. Tipe datanya juga masih varchar, panjangnya 50. Kalau sudah kita taruh titik koma di buka tutup kurung yang paling bawah. Untuk runnya seperti apa? Untuk runnya sama seperti di awal, kita blok perintah yang tadi, kemudian kita pencet execute atau refresh.
dan tinggal kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Coba di sini kita refresh. Nah, selanjutnya adalah kita mau ngelihat apakah benar-benar tabel ini udah jadi atau belum. Perintahnya adalah show bintang from. Maksud dari bintang di sini adalah berarti kita akan show semua atribut atau semua kolom yang ada di dalam sebuah tabel. From apa? Kemudian kita panggil nama tabelnya, from pelanggan. Kalau sudah, kita blok lagi, kemudian kita run. Oh, maaf, salah. Seharusnya bukan show bintang from, tapi perintahnya itu select. Yang artinya kita akan menyelect akan menselect semua tabel dari semua kolom dari tabel pelanggan. Jadi kita run. Coba. Nah, di sini bisa kita lihat tadi kan kita buat tabel kolom ID pelanggan, kolom nama pelanggan, kolom umur, alamat, serta kota. Mungkin cukup sekian untuk materi Postgre pada pertemuan kali ini. Dan untuk activity kalian akan ngebuat database dengan nama kalian sendiri, misal nama kalian, kemudian _mark, kemudian kalian buat tabel pelanggan. Dan untuk isi dari tabel pelanggan ini kalian bebas. Misal kalian mau nambahin lagi seperti alamatnya atau data diri yang lainnya, boleh. Cukup sekian. Mohon maaf kalau misalkan saya menjelaskannya itu kurang jelas. Nanti kalian bisa tanyain di Gmeet. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.